Pemirsa, Richard Eliezer akan membacakan pledoinya malam ini. Sebelumnya, keluarga Richard Eliezer begitu terpukul setelah mendengarkan jaksa menuntut Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Mereka berharap pledoi Richard hari ini dapat menggugah hakim untuk meringankan bahkan membebaskan Richard dari pidana. Sudah bersama saya saat ini Ibunda Richard Eliezer, Rideke Alma Pudihang. Ibu Ine, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Ibu Ine, kenapa pada hari ini tidak hadir ke persidangan untuk menyaksikan pembacaan pledoi Richard? Sebenarnya rencana saya sama bapaknya mau ke sana mau hadir dalam persidangan. Cuma Richard memang selalu bilang nggak usah hadir. Kenapa? Mungkin dia nggak mau kita mendengarkan atau melihat dia sedih. Karena kan saya tahu ketika dia membaca pledoi ini pasti ada air mata. Dan dia juga tidak mau melihat kita sedih dan dia tidak mau kita melihat dia menangis. Jadi kita dari tadi, memang sebenarnya kita sudah siap dari tadi, tapi pikir-pikir, jadi kita hanya diam di rumah duduk menunggu. Kalau misalkan saya tanya sama bapaknya mau pergi atau enggak, dia bilang, sudahlah kalau adik minta enggak pergi, enggak usah pergi. Oke, kita masih menantikan ya pledoi Richard yang belum dimulai juga. Video yang kami tampilkan saat ini adalah pada saat jaksa membacakan tuntutan kepada Richard Eliezer. Ibu sudah bertemu dengan Richard setelah tuntutan dari jaksa dibacakan? Sudah, kita bertemu keesokan harinya. Kami bertiga pergi ke rutan. Bagaimana pada saat itu kondisi kebatinan Richard, apa yang disampaikan Richard kepada ibu dan bapak? Kalau soal Richard, sebenarnya di antara kami berdua yang paling sedih. Karena saya memang melihat waktu pembacaan tuntutan itu, Richard kan sempat menangis. Dan hari itu, sore itu sebenarnya saya ingin ke sana, mau ke rutan. Tapi Richard dia bilang melalui pengacaranya tidak usah datang. Mungkin dia masih sedih. Dia nggak mau juga kita lihat dia menangis kan. Jadi kami ambil keputusan nanti besoknya kita ke sana, kami bertiga sama Lingling, saya bapaknya sama Lingling, kita ke sana. Terus sampai di sana ketemu sama Richard. Dia kelihatan memang dia tersenyum, Mbak, waktu dia lihat kita berpelukan kan. Saya langsung menangis, saya bilang, Dek, sebenarnya karena kemarin waktu dengarkan saya sama bapaknya menangis sampai malam, memang dari saudari mendengarkan tuntutan itu sampai malam kita menangis terus, Mbak. Karena memang merasa tidak ada keadilan buat Richard. Jadi waktu itu kita pelukan, saya menangis, saya bilang, Dek, yang kuat ya, Dek. Dia bilang, Mama dan Papa itu harus kuat. Dia bilang begitu. Jadi justru Richard dia yang kasih penguatan sama kami berdua. Iya, dia bilang Mama dan Papa harus sehat, harus kuat ya. Itu kan masih ada kesempatan kita untuk membela. Dia bilang begitu. Tapi saya tahu, Mbak, saya kan ibunya, saya tahu hatinya sangat tidak sesuai dengan apa yang di wajahnya. Ya, walaupun dia tersenyum, saya tahu dia sangat terluka dengan tuntutan itu. Tapi meskipun demikian, Richard tidak mau memperlihatkan kesedihannya di depan ibu dan bapak ya, justru malah menenangkan. Iya, dia menenangkan kami berdua. Oke. Ibu, bagaimana ibu nanti melihat ketika Richard membacakan pledoinya? Kita belum tahu apa isi pledoinya, tapi kalau kita lihat dari 4 terdakwa sebelumnya, mereka banyak menceritakan soal perjalanan hidup mereka, latar belakang mereka, sehingga kami juga ingin tahu bagaimana dulu Ibu Ine, tadi kita sempat bercerita soal bagaimana Ibu waktu itu melepaskan Richard, pergi ke Jakarta, merantau, bekerja di Jakarta. Bagaimana momen pada saat itu, Bu? Saya waktu pertama mendengar dia lulus, diterima, karena saya tahu ini perjuangannya yang sangat luar biasa, Mbak. Waktu dia keinginannya memang sampai 4 tahun, 4 kali dia mengikuti tes, berarti memang keinginannya luar biasa untuk menjadi seorang anggota polisi kan. Jadi ketika dia nomornya keluar dan saya dengar peringkat 1 kan waktu itu, saya menangis, Mbak. Waktu itu subuh saya menangis.
Saya bilang sama bapaknya, Tuhan, Bapak bagaimana kalau adik jauh? Karena memang dia belum pernah merantau kan. Karena saya dengar pendidikannya kan di Watu Kosek. Saya menangis malam itu, Tuhan kasihan. Saya tidak siap jauh dari dia. Karena dia kan anak bungsu. Mereka kan hanya berdua. Jadi belum pernah kedua anak itu jauh dari orang tua. Jadi saya menangis, saya berdoa. Tapi bapaknya bilang, sudah, ini kan demi masa depannya. Nah waktu mau berangkat, kita antar ke bandara. Kita pelukan, saya menangis. Saya bilang, Dek, Mama selalu berdoa, Mama berharap apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan sekarang kan sudah hampir tercapai. Mengikuti pendidikan, apa yang kamu perjuangkan selama bertahun-tahun akhirnya bisa kamu raih kan. Jadi tetap semangat dalam pendidikan. Pokoknya kamu harus sehat, harus kuat. Doa Mama dan Papa tetap buat kamu. Ada buat kamu dimanapun kamu berada. Jadi saya tidak memperlihatkan air mata di depan dia. Nanti pulang ke rumah Mbak, baru saya menangis. Saya menangis, saya bilang sama bapaknya, saya merasa sangat kehilangan waktu dia pergi. Memang kebetulan yang ngantar waktu itu kan ada saudara-saudara juga, kakak beradik. Jadi kita memang sedih sekali, Mbak. Tapi demi masa depannya, demi cita-citanya, demi keinginannya, kita lepaskan dia dengan kasih semangat. Dan itulah satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami keluarga. Walaupun kami dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, istilahnya kan anak sudah berhasil menjadi seorang anggota polisi, merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami keluarga. Apalagi kami berdua sebagai orang tua. Itulah, Mbak. Oke. Ibu menyebut bahwa Icat adalah kebanggaan orang tua. Iya. Ini adalah cita-cita Icat, kemudian sangat berharap masa depan Icat bisa cerah ya. Iya, tapi sekarang Icat dihadapkan dengan kasus ini, Icat masih sangat muda, masa depannya sekarang sangat bergantung pada vonis hakim nanti. Iya. Bu Ine, tadi kita sudah bahas sedikit bahwa bagaimana Icat berjuang untuk bisa menjadi anggota Polri, dan ketika sudah menjadi anggota Polri dihadapkan dengan masalah seperti ini. Tapi masa depan Icat itu masih panjang. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada hakim soal bagaimana memperhatikan masa depan seorang anak berusia 24 tahun yang mungkin masih perjalanannya masih panjang sekali? Iya. Kalau kami sebagai orang tua, kami hanya meminta kalau hakim bisa melihat dengan baik agar apa yang sudah Icat lakukan selama ini kan, apalagi dia sebagai seorang anggota polisi, anggota BRIMOB juga, dia kan pasti melakukan segala sesuatu dengan pikiran yang sehat. Tetapi dan saya yakin juga dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah. Jadi kami hanya memohon kepada Pak Hakim agar, karena ini keputusan masa depan Icat sekarang ada di tangan Pak Hakim saat dia memberikan keputusan. Jadi kami hanya bermohon bisa memberikan keputusan yang adil, seadil-adilnya buat Icat, karena dia juga ada kebanggaan kami, harapan kami orang tua, dia juga adalah tulang punggung dalam keluarga kami. Saat ini kami sangat mengharapkan dari hakim bisa memberikan. Terkait dengan Icat sebagai tulang punggung keluarga ya, Ibu Ine, tadi kita sudah memutarkan ada satu foto yang sedang ramai di sosial media. Bagaimana Richard ini foto lama ya, Ibu Ine ya yang mengambil foto ini ya. Iya, saya. Waktu itu pergi bertiga ya sama Bapak dan sama Icat ya. Iya. Ini momen ketika apa sih Bu, boleh disampaikan apa yang tergambar dalam foto ini? Waktu itu kan bapaknya masih bekerja di perusahaan sebagai sopir dan tugasnya mengantar barang keluar kota, ke kota Mobagu. Waktu itu di Bolaang Mongondo, agak jauh, perjalanan 4 jam dari Manado. Dan waktu itu dia nggak ada teman, nggak ada pembantu yang ikut, yang biasanya kan dia ada teman satu kernet yang bantu ikut dia angkat barang, tapi waktu itu dia jalan sendiri. Jadi dia bilang, mari, orang Manado bilang, mari Jo ikut sama-sama. Jadi saya bilang, adik mau ikut bapak ke kota, temani bapak. Oh iya mak, dia suka. Iya mak. Jadi kami berdua ikut sama bapaknya ke kota Mobagu. Ibu sempat bilang ya bahwa setelah kasus ini kehidupan keluarga sangat terdampak. Bapak juga sampai
diberhentikan dari pekerjaannya Iya, ya Bu. betul. Berarti sekarang sebetulnya tidak ada lagi mata Iya, pencarian keluarga itu, tidak tidak ada ada. lagi pemasukan untuk keluarga. Iya, betul Mbak. Mulai peristiwa ini dari sejak bulan Juli, kan kami sudah jemput dibawa ke Makobrimob itu kurang lebih 4 bulan. Jadi dari situ karena bapaknya sudah tidak bekerja, diberhentikan dari perusahaan karena memang perusahaan swasta kan kalau 1 bulan 2 bulan tidak bekerja pasti diberhentikan kan. Jadi sekarang jujur bapaknya sudah tidak bekerja dan kami juga dalam posisi seperti ini. Eliezer sudah mengalami masalah seperti ini kan Mbak. Kami tidak tahu, saya bilang kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah semua masalah ini. Bapaknya sudah tidak bekerja dan Icat ini adalah harapan dari kami keluarga. Sudah masuk dalam masalah ini, kami tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Kami hanya berdoa, hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar bagi kami keluarga saat ini. Di tengah ketidakberdayaan ya Bu, Ibu sempat melontarkan meminta tolong kepada Bapak Presiden. Dan kita lihat bagaimana respon Presiden ketika ditanyai soal tuntutan Icat. Saya bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja. Untuk semua kasus. Tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. Jadi secara umum Presiden mengatakan tidak bisa mengintervensi bukan kasus ini saja tapi semua kasus. Ibu bisa menerima apa yang disampaikan Presiden itu? Jujur saya sangat menghormati Bapak Presiden karena Bapak Presiden juga adalah orang nomor 1 di negara kita kan. Dan saya sangat menghormati apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden. Sebenarnya kemarin itu kan curahan hati kami sebagai orang tua yang anaknya menjadi seperti ini. Dan juga curahan hati masyarakat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa melawan orang yang berpangkat, orang yang punya uang. Jujur Mbak, saya bicara seperti ini bukan karena saya dalam hati saya tidak pernah membenci siapapun karena saya tidak mau membenci karena Tuhan juga mengajarkan kepada kami tidak boleh membenci. Tetapi saya memang sakit hati karena anak saya diperlakukan seperti ini. Diperintah untuk melakukan sesuatu yang salah, setelah itu mereka semua tidak mau mengaku. Tapi saya berharap waktu saya minta pertolongan, minta keadilan kepada Bapak Presiden itu karena memang saya dalam kebingungan, saya tidak tahu lagi Mbak harus berteriak kepada siapa. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, saya sangat menghormatinya karena saya tahu beliau juga tidak bisa intervensi. Memang benar karena Bapak juga sebagai seorang presiden kan harus berdiri di tengah. Tapi saya juga percaya, jadi kalau misalnya sekarang Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement seperti itu, kami sangat menghormati, menghargai Bapak Presiden. Tapi kami juga sangat berterima kasih karena berarti Bapak Presiden mendengarkan suara hati kami kan. Dan kami berharap sekarang hanya kepada Pak Hakim. Hanya kepada Pak Hakim. Iya. Ibu, ketika Ibu mendengar jaksa menuntut Richard 12 tahun, sebetulnya yang paling menyakitkan buat Ibu adalah ketika mengetahui Icat sudah jujur tapi tidak diapresiasi, atau lebih karena ada terdakwa lain yang sebetulnya Ibu anggap perannya itu lebih besar tapi dituntut lebih rendah daripada Icat? Kedua-duanya Mbak. Karena memang jujur kami kecewa 12 tahun karena Icat sudah jujur. Pertama kan dia sudah jujur, dia sudah kooperatif, dia tidak pernah berubah keterangannya sejak dia mengakui pada tanggal 6 itu, kalau nggak salah 6 atau kita lupa juga tanggalnya. Tapi dia sejak dia mengatakan dia jujur sejujur-jujurnya, dia tidak pernah berubah. Dia kooperatif dan yang berikut dia sudah menjadi GC. Kalau seseorang menjadi GC itu berarti sudah dipercayakan keterangannya. Nah, yang berikut juga yang membuat kami kecewa, kenapa tuntutan yang diberikan kepada mereka berlima itu ya sangat
tidak adil. Buat Icat itu sangat tidak adil karena melihat apa yang telah dilakukan oleh mereka bertiga berbohong. Tapi Icat tidak pernah berubah kan, tidak pernah berbohong. Jadi memang sesuatu yang sangat menyakiti hati kami sebagai orang tua. Memang sangat tidak adil buat kami apa yang diterima oleh tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada Icat. Ada komentar-komentar dari netizen yang mengatakan, kenapa yang berbelit-belit bohong 8 tahun tapi yang sudah jujur 12 tahun. Tapi di situ Bu, apakah pernah ada penyesalan? Duh, seandainya Icat ikut sajalah skenario, ikutan bohong lah, mungkin tidak sampai 12 tahun tuntutannya. Ada pikiran seperti itu tidak Bu? Kalau saya pribadi, saya sama bapaknya tidak. Karena kami berdua tetap berpegang bahwa kami mengajarkan kepada anak kami untuk selalu jujur kan dari kecil. Jadi kalau kita bilang, oh menyesal atau begitu, ikut saja skenario dari awal. Saya tidak mau bicara seperti itu, walaupun memang ada kata-kata seperti itu. Tetapi saya sebagai ibu, saya tekankan kami berdua sebagai orang tua dari Icat, kami tidak mau Icat berbohong. Jadi kami tetap bangga sebagai orang tua, karena walaupun Icat menjadi seperti ini, tetapi dia sudah berusaha untuk jujur. Itu satu kebanggaan yang luar biasa pada kami berdua sebagai orang tua, karena kami merasa kami tidak salah dalam mendidik anak kami Icat ini. Ibu Indah, kami mohon maaf ya kalau tadi videonya membuat Ibu jadi sedih lagi ya Bu. Ya. Ibu pada saat momen itu terjadi, apa reaksi Ibu dengan Bapak, dengan Lingling menonton di rumah ya Bu? Iya Mbak. Kami menangis Mbak. Saya menonton sendiri di handphone di kamar kan. Lingling di meja makan dia nonton sendiri. Kalau bapaknya nonton di HP di luar dengan ada teman-temannya. Waktu saya mendengar jaksa Pak Faris itu bicara, saya lihat itu yang bapak yang satu itu sudah Bapak Sugeng atau siapa itu, dia megang pundak dari Pak Faris kan. Saya sudah merasa nggak enak gitu. Waktu dibilang 12 tahun saya terdiam Mbak, saya menangis. Tuhan, kenapa 12 tahun? Tapi tiba-tiba bapaknya masuk, bapaknya menangis. Dia menangis, dia memukul-mukul bantal Pak. Dia bilang, kasihan. Adik 12 tahun, kami berdua menangis di kamar. Nggak tahu Lingling juga menangis di luar. Karena kami merasa apa yang sudah Icat lakukan selama persidangan itu nggak ada artinya sama sekali Mbak. Itu yang saya kalau lihat video yang ini saya nggak mau mendengarkannya karena sakit hati saya Mbak. Walaupun saya mencoba untuk menguatkan hati, mungkin ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tapi hancur hati saya sebagai seorang ibu Mbak. Apa yang sudah Icat lakukan, membantu penyelidikan apa semua, dia sudah jujur. Dia kan dengan kejujurannya selama ini dalam persidangan, dia sudah tidak, mereka yang melakukan penyelidikan tidak terlalu berat pekerjaannya karena mendengarkan cerita dari Icat semua, apalagi dia tidak pernah berubah kan dalam keterangannya. Itu yang buat saya sakit hati. Sampai malam Mbak, semua keluarga dari Manado, dari mana saya semua WA ke saya menangis. Saya bilang, iya saya nggak bisa terima, benar Mbak, saya nggak bisa terima. Terus saya lihat lagi anak saya menangis di HP itu, kasihan anak saya menangis. Itu yang buat saya memang, kami berdua down sekali Mbak. Bapaknya sampai sakit malam itu, sakit, dia menangis, dia sakit, dia bilang, saya nggak bisa terima anak saya diperlakukan seperti ini nggak adil ini. Jadi kita menangis sampai malam itu, kita sampai Pak Roni pulang kita nggak tahu. Karena memang sakit, rasa sakit sekali Mbak. Kalau mungkin kita juga apa yang kita harapkan, kita nggak mengharapkan terlalu banyak, terlalu berlebihan. Karena saya tahu juga anak saya salah kan. Tetapi setidaknya jangan seperti inilah Mbak. Mereka yang merancangkan semua, mereka otaknya dari semua peristiwa ini hanya diberikan hukuman yang
mereka bertiga itu kan mereka tahu semua. Lalu setelah itu bilang semua nggak tahu, seakan-akan membebankan kepada Icat semua. Itu yang kami nggak bisa terima. Tapi Icat bilang menguatkan kepada kami berdua, sabar Mama, tetap kuat, tetap sehat, nggak usah pikir-pikir macam-macam karena kita masih bisa melakukan pembelaan. Itu yang sampai saat ini menguatkan kami berdua, Mbak. Ibu melihat apakah sejak dari awal Richard menghadapi kasus ini sampai sekarang, Richard ini mentalnya sangat terbentuk, sangat bertumbuh, bahkan ibu sendiri sama dengan bapak yang ditenangkan oleh Richard setelah tutupan itu. Menurut ibu, apakah kita masyarakat ya pada umumnya, apakah bisa belajar dari Richard 24 tahun dengan kejujurannya meskipun sekarang dituntut 12 tahun tapi dia tetap mempertahankan itu? Iya, kami kan tidak pernah mengatakan kepada masyarakat harus percaya, harus lihatlah Icat seperti ini, tetapi mereka sendiri dapat menilaikan bagaimana anak umur 24 tahun sudah bisa melakukan, sudah diperhadapkan dengan masalah sebesar ini kan, Mbak. Yang dia hadapi bukan orang-orang kecil, tetapi orang-orang yang tinggi, yang pangkatnya tinggi, yang punya kedudukan, yang punya harta, punya segalanya. Sedangkan dia hanyalah orang kecil yang tidak punya apa-apa, tetapi karena kami mendidiknya dengan mental yang kuat sehingga dia, dan ditambah lagi dia dididik dalam BRIMOB kan, bermental yang kuat, akhirnya masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana pribadi seorang Icat. Tanpa kami harus mengatakannya di depan publik, masyarakat sendiri yang mengetahui dan menilai lewat semua masalah, lewat persidangan yang sudah dia lewati. Ada banyak sekali dukungan buat Richard. Hari ini ada beberapa teman satu angkatannya ya di BRIMOB yang ikut datang ke persidangan. Belum lagi ibu-ibu, dukungan dari banyak sekali. Saya lihat di sosial media poster-poster dukungan dari berbagai wilayah dibentangkan untuk Richard Eliezer. Apakah dukungan dari masyarakat sedikit banyak bisa menghibur keluarga? Iya, karena banyak dukungan, banyak doa untuk Icat, juga buat kami orang tua, buat kami keluarga. Itulah yang membuat kami kuat saat ini. Kami bersyukur karena yang mendukung Icat bukan cuma keluarga, bukan cuma orang-orang dekat, tetapi begitu banyak orang yang tidak kami kenal, kami tidak tahu dari mana, tinggal di mana. Ada yang dari luar negeri yang sampai saat ini setia mengikuti persidangan Icat dan mendukung selalu dalam doa buat Icat. Kami sangat bersyukur dan itu merupakan satu kebanggaan bagi kami karena anak kami walaupun dalam masalah seperti ini, ada orang bilang pembunuh kok jadi idola, jadi dipuji-puji, tapi masyarakat sendiri yang menilai apa dan bagaimana mereka sampai mengidolakan atau mendukung Icat karena kepribadian yang mereka sendiri kan bisa menyaksikan selama persidangan itu. Jadi bukan karena apa Mbak, karena memang itu semua karena dari hati mereka yang mendukung Icat. Dan kami dari orang tua menyampaikan terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung Icat. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ine yang sudah bersedia hadir pada hari ini di Prime Time News. Ibu Ine dan keluarga mudah-mudahan tetap kuat. Kita hadapi vonis, kita saksikan nanti bagaimana hakim akan memberikan keadilan bagi Icat dan juga kita akan lihat seperti apa proses ke depannya. Terima kasih Ibu Ine sekali lagi.